Hidup kami sudah ditebus. Hidup kami sudah dibayar mahal oleh darah-Mu. Kami datang selalu menyembah, karena kami tahu Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan kami, ya Allah. Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami percaya akan seluruh rencana Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami datang pagi hari ini mengucap syukur buat hari yang baru. Dan secara khusus di hari ini kami umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja, kami dari berbagai-bagai dari daerah di bangsa kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengambil waktu secara khusus di hari ini berpuasa, karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Ada perkara-perkara dahsyat, ada perkara-perkara hebat akan kami lihat tatkala kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sadar kami butuh pertolongan Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Tuhanlah yang memperlengkapi hidup kami. Tuhanlah yang membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Tuhanlah yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Karena itu kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, ya Allah. Kami memulai hari bersama dengan firman-Mu. Kami memulai hari mendirikan mezbah di rumah kami. Kami berdiri buat keluarga kami. Kami berdiri buat rumah tangga kami. Kami berdiri buat setiap usaha pekerjaan kami. Kami berdiri buat bangsa kami. Kami mau berdoa, karena kami tahu kuasa doa. Doa orang benar dengan yakin doa akan sangat-sangat besar kuasanya. Pagi hari ini, ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami, ya. Terima kasih, ya Roh Kudus. Bicara bagi masing-masing kami. Kami mau sendengkan hati ke telinga kami. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk kami mendapatkan rema di pagi hari ini dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kita masih boleh kembali beribadah dalam ibadah doa pagi ini. Dan puji Tuhan, kita bisa juga kembali mengadakan ibadah puasa di sepanjang hari berjalan ini. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya masih bagikan serial khotbah tentang hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Kita sudah banyak belajar 7 hal. Kita sudah pelajari beberapa hari belakangan ini. Dan sekarang tepat yang ke-7 kita masuk dalam pembahasan yang sama. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan? Bagaimana respon hidup kita dalam kita menghadapi masalah? Dan di bahasan yang ke-7 ini saya bagikan adalah tetap kuat dalam berbagai tekanan, dalam berbagai masalah, dalam berbagai ancaman kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita ada dalam pemandangan mata Tuhan. Yang kedua, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan, karena kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama, sehingga dalam setiap kita mengambil keputusan, dalam setiap kita mengalami setiap pergumulan masalah hidup, kita gak gampang jadi orang-orang yang baper, ya kan, kebawa perasaan. Lalu lama-lama kita bilang, udah gak kuat pendeta, saya udah capek ngalamin rumah tangga saya udah lelah, saya udah ngana jenuh ngadepin rumah tangga saya, ngadepin suami saya, ngadepin istri saya, ngadepin masalah ekonomi saya, ngadepin sakit penyakit yang gak kunjung disembuhkan. Saya udah capek. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai atas perkara kita. Kalau Tuhan belum selesai buat perkara-perkara hidup kita, maka kita jangan sampai gampang menyerah.
Kita jangan sampai mudah menyerah. Itu sebabnya hari ini saya bagikan kita harus tetap kuat dalam berbagai tekanan, dalam berbagai ancaman, dalam berbagai situasi. Kita lihat Filipi pasal yang keempat, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasalnya yang keempat, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Apa yang dikatakan di sana? Rasul Paulus bilang begini, saudara, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus menyadari bahwa dalam mengiring Tuhan gak selamanya aku kenyang. Dalam mengiring Tuhan gak selamanya segala sesuatunya baik adanya. Itu sebabnya dia mengatakan, aku sudah melalui ini semua. Aku sudah menjalani apapun juga ya dalam aku mengiring Tuhan, baik susah, senang, kekurangan, kelimpahan. Aku pernah mengalami. Dalam hal kekenyangan, dalam kelaparan, aku pernah mengalami. Kenapa aku bisa ada sampai dengan saat ini? Rasul Paulus bilang di ayat yang ke-13, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kuncinya di ayat 13. Rasul Paulus menyadari bahwa kalau aku kuat menghadapi apapun badai yang aku jalani dalam aku mengiring Tuhan, karena aku tahu, bukan karena aku kuat, tapi karena Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari Rasul Paulus, kesaksian ini kita belajar bahwa tidak selamanya dalam kita mengiring Tuhan semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak selamanya ketika kita berjalan mengiring Tuhan sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tidak selamanya dalam kita mengiring Tuhan doa-doa yang kita naikkan itu selalu terjawab tepat sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita bisa melakukan segala sesuatunya, kita bisa menanggung segala sesuatunya karena Yesus yang memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Nah, coba lihat selanjutnya, saudara. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan sampai dengan ayat 28. 2 Korintus pasal yang ke-13, pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, firman Tuhan bilang begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangin, saudara, begitu banyak penderitaan yang Rasul Paulus hadapi. Wow, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan di pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat kehidupan Rasul Paulus. Ada dari kita yang sudah mengalami penderitaan seperti itu? Saya pikir banyak dari kita belum. Tapi kenapa Rasul Paulus tetap setia? Karena Rasul Paulus menyadari siapa dia di pemandangan mata Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu, sekalipun aku mengalami pergumulan berat ini, aku tidak pernah ditinggalkan sendiri. Makanya dia pernah berkata gini, aku tahu
kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa. Nah, kepercayaan kita kepada Tuhan itulah yang menentukan kuat atau lemahnya kita dalam kita mengiring Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kepercayaan kita di dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada pribadi Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, itulah yang menentukan apakah kita tetap kuat atau kita semakin hari semakin lemah. Karena biar bagaimanapun juga dalam kita mengiring Yesus, Yesus sudah menjanjikan. Ini janji Tuhan. Dia bilang begini, saudara, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib setiap hari. Jadi ikut Yesus bukan berarti semua berjalan enak. Ikut Yesus bukan berarti semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya mungkin saudara pernah dengar ada orang yang bilang, pendeta saya capek ngadapin masalah ini, katanya Tuhan buka jalan, katanya Tuhan bela saya, katanya Tuhan tolong saya. Atau mungkin itu perkataan saudara ketika saudara diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan, lalu kita bilang, kok ikut Tuhan gini banget ya? Saya udah setia beribadah, saya udah setia ikut doa pagi, saya sudah setia berpuasa, tapi justru yang saya terima adalah pengkhianatan, yang saya terima adalah kekecewaan, yang saya terima adalah dirugikan, yang saya terima justru difitnah. Mungkin saudara pernah berkata seperti itu. Rasul Paulus ngalamin, dan dia tetap kuat. Dia bertahan sampai garis akhir karena dia menyadari siapa Allah yang bersama-sama dengan dia. Karena terkadang memang Tuhan izinkan, Tuhan pakai 1001 cara untuk membawa kita masuk dalam rencana. Bahkan seringkali Tuhan pakai cara itu bernama cara penderitaan, cara itu bernama cara padang gurun, cara itu bernama cara dihianati, dikecewakan, difitnah. Terkadang Tuhan pakai cara-cara itu untuk membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus juga katakan seperti itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk kesusahan kita, termasuk pergumulan kita. Dia merangkaikan semuanya itu untuk mendatangkan satu kebaikan buat saudara dan saya. Karena itu pastikan ketika engkau menghadapi badai, jangan lemah. Ketika engkau menghadapi pergumulan dan engkau berdoa, dan sampai saat ini engkau belum melihat pokok doamu terjawab, jangan lelah untuk terus berdoa. Amin. Jangan sampai kita kalah, menyerah justru dengan masalah pergumulan kita. Berdoa sampai sesuatu terjadi, terobosan terjadi, pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saya pelajari sebagai hamba-hamba Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Kita mesti sepakat dulu ini, iya kan? Siapa hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah ditebus oleh karya salib Yesus. Siapa hamba Tuhan? Orang yang sudah diselamatkan oleh kematian Yesus menggantikan saudara dan saya. Kita menghambakan diri kepada Tuhan kita. Dan kalau kita adalah hamba Tuhan, kita mesti memastikan diri kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya milik kepunyaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah biji matanya Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita milik kepunyaan Tuhan, maka jangan takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena engkau milik kepunyaan Tuhan. Dia menjagamu, Dia mengawasimu, Dia memagarimu, Dia memelihara hidupmu. Karena kita miliknya Tuhan. Kapan kita menjadi milik Tuhan? Ketika kita diselamatkan dari dosa, tinggal dalam terangnya yang ajaib. Jadi jangan pernah bilang, saya kan juga manusia pendeta, saya bisa lemah, saya bisa gak sabar. Betul, engkau manusia, tapi engkau manusia roh. Amin. Engkau manusia roh, engkau bukan manusia daging yang hanya mementingkan keinginan-keinginan daging. Engkau manusia roh. Karena engkau manusia roh, kita adalah manusia roh. Kita harus sadar bahwa roh kita harus kuat. Amin.
Roh kita harus kuat sekalipun daging kita menderita. Roh kita harus kuat sekalipun daging kita mengalami kesusahan. Roh kita harus kuat karena kita tahu roh yang ada dalam kita lebih besar, lebih dahsyat, lebih kuat dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi jangan pernah bilang, saya kan juga manusia pendeta. Ya biar saya status saya hamba Tuhan, biar saya sudah diselamatkan, tapi saya kan masih punya perasaan, saya nggak bisa disakiti pendeta, saya kecewa. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan entertain penderitaanmu. Jangan menikmati penderitaanmu sehingga kau berkata, ya masa saya lagi yang dikecewakan, masa saya lagi yang harus menderita, masa saya lagi yang harus mengalah. Belajar kuat dong. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak pernah berjalan sendiri. Karena kita tahu penderitaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena kita tahu Tuhan yang menyertai kita akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Karena seringkali yang kita fokus adalah fokus kepada penderitaan, fokus kepada masalah kita, sehingga kita kecewa, kita sakit hati, kita kepahitan, kita luka batin. Karena fokus kita hanya kepada masalah dan pergumulan, kepada orang-orang yang menjahati engkau. Tidak berfokus kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Beda, Rasul Paulus bilang, aku ngalamin ini, aku ngalamin itu, aku ngalamin ini, aku ngalamin itu, tapi aku kuat karena aku percaya Dia memberikan kekuatan kepadaku. Jadi boleh kita mengalami segala sesuatu, betul, kita mengalami apapun yang membuat kita lemah. Tapi kita mesti ingat, kalau kita boleh berdiri sampai dengan hari ini, hari ketiga di bulan terakhir tahun 2021, bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita mau jujur, kita sudah lama loh jalanin masalah kita. Kalau kita mau jujur, kita sudah lama kok jalanin pergumulan kita. Tapi kita bisa kuat sampai hari ini, bukan karena kita, saudara. Bukan karena kita, karena Bapa kita. Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Dia yang memampukan kita untuk lewati day by day, hari demi hari, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh-Mu. Amin. Karena itu jangan melemahkan dirimu sendiri. Engkau kuat lebih daripada apa yang kau bayangkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya kuat lebih dari apa yang saya bayangkan. Karena Yesus menyertai saya. Bukan karena kuat gagah kita. Kita akan semakin lemah, kita akan semakin down, kita akan semakin terpuruk ketika arah pandang kita hanya kita arahkan kepada masalah kita. Tapi coba deh belajar bersyukur. Lihat nih, banyak di luar sana kok orang-orang yang mengalami penderitaan yang mungkin lebih dari kita, tapi dia masih kuat. Mungkin ada banyak orang yang pergumulannya lebih daripada kita, tapi dia masih bisa bersyukur sama Tuhan. Kok bisa? Berarti bukan soal masalahnya, soal cara pandang kita melihat masalah. Nah, karena itu saya pelajari begini, bagaimana kita hamba-hamba Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan, bisa tetap kuat menghadapi tekanan dan ancaman. Karena pada dasarnya harusnya masalah dan pergumulan kita tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan setia, itu janjinya. Gak akan pernah terjadi masalahmu lebih kuat daripadamu. Gak akan. Karena apa? Karena Tuhan setia. Berarti masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, itu tidak lebih besar daripada kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu saya pelajari yang pertama, bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa tetap kuat menghadapi tekanan. Yang pertama, dengar baik. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan yang jadi pembela kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menjadi pembela saya. Karena selama Tuhan yang menjadi pembela kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita cuma tenang aja. Kita cuma tenang. Tuhan, aku tahu pembelaan itu datangnya daripadamu. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menjadi pembela kita, aku akan jadi orang-orang yang menang. Apa janji firman Tuhan buat hamba-hamba Tuhan? Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat 17. Coba saudara lihat.
Saudara bisa catat atau engkau buka Alkitab, engkau garis bawahi, engkau stabilo ayat ini. Ini yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap saudara dan saya tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, ini yang menjadi janji Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama tulis di kolom chat, Tuhan yang menjadi pembela saya. Sama-sama tulis di kolom chat hari ini, Tuhan yang menjadi pembela saya. Karena kita mengerti Tuhan yang menjadi pembela kita, maka kita gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Daud tahu betul akan hal ini, sehingga ketika Daud punya kesempatan membalas Saul, membunuh Saul pada saat itu, dia tidak membalas, dia tidak membunuh. Dia bilang, kiranya Tuhan menjadi hakim yang adil antara engkau dengan aku. Kenapa? Karena Daud tahu pembelaanku datangnya dari Tuhan. Aku nggak perlu bela diri. Ada banyak orang membela diri, tapi saya nggak salah, pendeta. Saya mesti tunjukkan bahwa saya benar. Kebenaran nggak perlu ditunjukkan. Kebenaran itulah yang akan membenarkan hidup. Kalau kau merasa dirimu tidak salah, kau merasa dirimu difitnah, tenang. Nggak usah membenarkan diri. Kebenaranmu akan muncul. Hakmu akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan gak tutup mata, saudara. Tuhan tahu siapa yang benar. Gak usah membela diri, cukup berdiam diri, maka Tuhan akan tunjukkan apa yang menjadi kebenarannya. Yusuf mengetahui akan hal ini. Itu sebabnya Tuhan promosikan hidup Yusuf. Karena Yusuf tidak menendam, Yusuf tidak sakit hati dengan saudara-saudaranya. Sekalipun dia punya alat, dia punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya, tapi dia tidak lakukan. Karena dia tahu Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk membela kehidupannya. Jadi yang pertama, bagaimana kita hamba-hamba Tuhan bisa tetap kuat menghadapi setiap tekanan dan ancaman. Sadari, yang pertama sadari bahwa Tuhan yang menjadi pembela kita. Yang kedua, bagaimana kita hamba-hamba Tuhan bisa kuat menghadapi tekanan dan menghadapi ancaman. Yang kedua, ingat, serahkan setiap tekanan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, ada tekanan hidup yang menimpa hidup kita. Setiap orang yang hidup akan mengalami masalah. Siapapun kita, sekeras setekun apapun kita berdoa, kita tetap punya masalah. Karena itu kita nggak bisa menghindari permasalahan hidup. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan permasalahan hidup kepada Tuhan. Bagaimana caranya, pendeta? Kami berserah. Selain dikasih dalam Tuhan. Menyerahkan berarti engkau mempercayakan itu kepada Tuhan. Kenapa kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan? Karena Tuhan bilang begini, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada pertukaran di sini. Kita memberikan masalah kita, kita memberikan pergumulan kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan damainya kepada kita. Sehingga ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita tetap tenang, nggak stres, kita nggak panik, kita nggak ketakutan. Kenapa? Karena udah ada damai, udah ada ketenangan, udah ada ketentraman yang Allah berikan tatkala kita memberikan masalah kita kepada Tuhan. Karena itu pastikan hari ini, setiap kita tidak luput dari masalah. Selama kita menginjakkan kaki kita di muka bumi, ada saja pergumulan yang kita hadapi. Baik masalah rumah tangga, baik masalah anak-anak, baik masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah perekonomian. Ada saja yang menimpa hidup kita. Tapi justru dengan masalah pergumulan ini kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita nggak bisa jalan seorang diri. Karena itu ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bawa masalahmu, bawa tekanan hidupmu kepada tangan Tuhan. Ingatlah, Dia yang menghibur engkau, Dia yang memberikan engkau kekuatan, Dia yang memberikan engkau ketenangan, Dia yang memberikan engkau ketentraman, Dia yang memberikan engkau jalan keluar. Ya, jadi yang kedua, bagaimana kita hamba Tuhan bisa kuat, tetap kuat menghadapi tekanan, menghadapi ancaman. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan yang menjadi pembela kita. Kita nggak perlu membela diri, kita nggak perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Cukup tenang, cukup berdiam diri, maka engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana kita hamba Tuhan agar tetap kuat menghadapi tekanan masalah hidup dalam kehidupan kita. Serahkan pergumulanmu, serahkan bebanmu, serahkan masalah hidupmu gitu kepada Tuhan. Dan ingatlah, Dia akan bertindak, Dia akan campur tangan, Dia akan menyelesaikan perkara-perkaramu dengan dahsyat, jauh lebih dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Yang ketiga, bagaimana kita hamba Tuhan bisa tetap kuat menghadapi tekanan, menghadapi ancaman hidup. Ingatlah, yang ketiga, ingatlah, jika kita setia cari Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan, setia berbuat baik kepada orang-orang yang menjahati engkau, maka akhir segala sesuatunya selalu happy ending. Segala sesuatunya akan berakhir bahagia. Betul, dalam proses engkau mengalami penderitaan, dalam perjalanan engkau mengalami kesulitan. Yusuf pun difitnah dalam perjalanannya, dalam perjalanan hidupnya. Daud dalam perjalanan hidupnya dikejar-kejar Saul, akan dibunuh, menghadapi Goliat. Seringkali perjalanan hidup kita adalah padang gurun, tapi akhir daripada padang gurun adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu yang kita pegang. Kenapa? Karena janji Tuhan akan selalu saudara dan saya nikmati. Tapi proses pembentukan jalan menuju janji Tuhan adalah sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Karena itu kalau engkau belum mengalami happy ending, tetap setia. Engkau belum mengalami janji Tuhan yang berkata engkau akan masuk dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya, engkau masih ada di padang gurun, tetap setia. Jangan ngeluh, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan balas yang jahat dengan jahat. Tetap setia, tetap iringi Tuhan. Maka engkau akan melihat setiap orang yang hidup dalam kesetiaan akan tergenapi firman Tuhan, aku yang akan berperang menggantikan engkau. Makanya pemazmur katakan dalam Mazmur 126, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6, firman Tuhan bilang begini: orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Betul, dia mencucurkan air mata, tapi dia tetap menabur benih. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Engkau menangis dengan mengalami penderitaan, engkau menangis mengalami kesulitan-kesulitan hidup, engkau menangis ketika engkau difitnah, tapi engkau tetap berjalan maju. Apa yang kita katakan? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Oh, haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, kita menangis. Kita menangis rumah tangga kita belum dipulihkan. Kita menangis ekonomi kita belum dipulihkan. Kita menangis penderitaan kita belum dipulihkan. Kita menangis masih begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi jangan ketika kita menangis kita justru diam, kita gak buat apa-apa. Jangan menangis lalu kita justru sambil mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi kalaupun kau menangis, kau harus berjalan maju. Kalaupun kau harus menangis, kau harus sambil menabur. Lakukan yang baik, apa yang baik bagi semua orang. Maka engkau akan lihat, engkau akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi yang ketiga saya pelajari bagaimana kita hamba Tuhan tetap kuat menghadapi badai, tetap kuat menghadapi tekanan hidup. Yang ketiga, ingatlah, jika kita mau setia, maka engkau akan mengakhiri hidupmu dengan happy ending. Akan selalu ada kebahagiaan dalam engkau mengiring Tuhan. Akan selalu ada damai sejahtera dalam engkau mengiring Tuhan, karena itu janjinya. Tapi bagian kita apa? Hadapi masalah.
Karena biar bagaimanapun itu harus kita jalani. Kalau memang Tuhan izinkan penderitaan itu hadir dalam hidup saudara dan saya, kita nggak bisa berdoa Tuhan angkat penderitaan ini, no. Tapi Tuhan kuatkan saya menghadapi penderitaan ini. Kalau ini yang harus saya jalani, saya harus jalani, maka Tuhan pasti berikan kekuatan buat kita. Karena itu pastikan dirimu itu kuat lebih daripada apa yang kau bayangkan. Karena bukan engkau yang mengerjakan, tapi Roh Allah yang ada dalam hidupmu, itu yang memampukan engkau, sehingga engkau dapat berkata, aku tahu aku cakap menanggung segala perkara bersama-sama dengan Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita hamba-hamba Tuhan bisa tetap kuat menghadapi tekanan dan ancaman. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan yang menjadi pembela dalam hidupmu. Karena itu gak usah membela diri. Ada banyak orang capek, ada banyak orang akhirnya lelah jalan hidup karena berusaha membela diri. Saya nggak salah pendeta, suami saya yang selingkuh, saya nggak salah istri saya yang selingkuh, saya nggak salah mertua saya yang salah. Kalau kita hanya membela diri, kita akan capek ngejalanin masalah. Tapi jadi tenang, maka engkau akan lihat pembelaanmu datang dari Tuhan. Berdiam diri, Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi hakmu dan kebenaran. Dan yang kedua, bagaimana kita hamba Tuhan bisa kuat menghadapi tekanan dan ancaman hidup. Serahkan setiap pergumulanmu, bawa setiap permasalahan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyingkirkan masalah hidup kita, maka serahkan itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat setiap permasalahan pergumulan yang kau izinkan terjadi. Aku menyerahkan ini semua kepadamu, karena aku tahu Engkau yang memampukan aku, Engkau yang menolong aku untuk aku menyelesaikan setiap pergumulan aku. Dan yang ketiga, bagaimana kita hamba Tuhan bisa menghadapi setiap tekanan, ancaman, bahkan kita tetap kuat. Ingatlah, jika kita tetap setia, maka akhir dari segala sesuatunya adalah berakhir dengan happy ending, berakhir dengan bahagia. Saat ini kita sedang ada di padang gurun. Ketika umat Tuhan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak langsung mendapati tanah yang berlimpah susu dan madu, no. Mereka harus menghadapi padang gurun. Di padang gurun inilah mereka dibentuk. Di padang gurun inilah mereka disesak. Di padang gurun inilah mereka pikul salib. Di padang gurun inilah mereka menghadapi pembentukan dari Tuhan. Tapi ketika engkau menang, ketika engkau setia, ketika engkau taat, engkau akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita hamba Tuhan bisa kuat. Bagaimana? Minta tuntunan Roh Kudus. Yang terakhir, kita minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita agar mengajarkan kita segala sesuatu yang harus kita buat. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita menghadapi setiap tekanan dan masalah. Karena itu belajar hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh? Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh? Belajar untuk cari Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pakai, oh saya punya orang ini kenalan saya nih, orang ini hebat bisa tolong saya, oh orang ini bisa bantu saya. Oh stop, andalkan kekuatanmu. Apa yang Roh Kudus ajarkan, apa yang Roh Kudus tuntun, lakukan. Agar kita lebih dekat lagi, lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Lakukan bagian kita seadanya. Jangan paksakan diri. Karena ketika Tuhan izinkan kita dibentuk dengan masalah kita, maka kita harus melalui itu. Karena itu pastikan hiduplah dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Dengan firman. Roh Kudus menuntun kita dengan firman, bukan dengan hal lain. Makanya Yesus bilang, nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan engkau akan segala sesuatu yang aku pernah katakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman. Roh Kudus akan mengarahkan kita tentang apa yang harus kita lakukan, sehingga engkau menjadi orang-orang yang bijaksana, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang tetap pikul salib, tetap mengiring Tuhan, dan akan melihat pertolongan datangnya daripada Tuhan. Ingatlah, kita adalah hamba Tuhan yang bisa dan tetap kuat menghadapi apapun. Karena kita tahu kekuatan kita berasal dari sorga, dan sorga tidak akan pernah habis memberikan kekuatan dalam hidup kita ketika kita belajar taat, ketika kita belajar setia. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan.
yang menopang hidup kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami menyadari justru kami kok semakin hari semakin lemah. Kami lupa bahwa ketika kami fokus kepada masalah kami akan semakin lemah. Kami akan semakin tidak berdaya. Ketika kami hanya fokus kepada penderitaan kami akan semakin jauh dari kuasa Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus mengingat pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Kami tidak usah membela diri kami, karena kami tahu pembelaan itu datang daripadamu ya Allah. Hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami punya masalah, pergumulan, tantangan yang harus kami jalani, kami mau membawa itu semua kepada Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami daripada Tuhan tidak terbatas. Ketika kami menyerahkan pergumulan kami bawa setiap permasalahan kami serahkan di altar kudus Tuhan. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan atas hidup kami. Hari ini kami juga diingatkan untuk tetap setia dalam memikul salib. Karena kami tahu akhir dari segala permasalahan, pergumulan, penderitaan kami adalah happy ending. Akhirnya adalah bahagia. Dalam setiap pergumulan yang kami jalani, dalam setiap padang gurun yang kami lalui, akan ada di akhir daripada padang gurun negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu sebabnya biar Tuhan taruh dalam hati kami untuk tetap setia, untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap mengikut Tuhan, apapun harga yang harus kami bayar. Karena kami tahu kekuatan yang tidak terbatas itu kami dapati daripada-Mu. Pada akhirnya hidup kami dituntun oleh Roh-Mu ya Allah. Arahkan kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Bawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memampukan kami menghadapi setiap pergumulan kami. Bapa, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang setiap hari kami naikkan pergumulan kami. Kami berdoa buat pergumulan kami berdoa buat rumah tangga kami berdoa buat kesehatan kami berdoa buat pekerjaan, usaha, pendidikan kami berdoa buat hubungan rumah tangga kami berdoa buat orang-orang yang kami kasih, kami berdoa buat kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami berdoa buat kami yang hari-hari ini berdoa juga buat untuk mendapatkan keturunan dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, membawa setiap pergumulan kami kepadamu ya Allah. Kami tahu pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Kami mengandalkan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami tahu kekuatan kami terbatas, tapi Allah kami tidak terbatas dengan cara-caranya yang ajaib. Karena itu kami membawa setiap pergumulan kami kepadamu. Tuhan berperkara atas umat-Mu. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Kalau Engkau dapati ada orang-orang, ada umat-Mu yang hari-hari ini mulai lemah, yang hari-hari ini mulai tawar hati menghadapi masalah, Amba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Beri kekuatan bagi mereka, beri damai sejahtera-Mu, sehingga mereka tetap kuat menghadapi tantangan, mereka tetap kuat menghadapi badai, dan mereka membawa mereka itu semua ke dalam tangan-Mu yang kuat. Di dalam nama Yesus, Amba juga berdoa ya Tuhan, pada akhirnya membawa jiwa-jiwa yang terus kami doakan agar mereka mengenal Engkau. Mungkin mereka adalah suami kami, istri kami, orang tua, anak kami, mertua, menantu kami, adik-adik, kakak kami, oma, opa kami, atau sahabat-sahabat kami yang kami doakan. Atau mungkin ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, mereka belum mengenal Yesus. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, izinkan mereka melihat kuasa-Mu nyatakan atas hidup mereka, sehingga mereka mengalami pribadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Sehingga ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, mereka melihat pertolongan-Mu yang ajaib, yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan pengharapan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga sepakat berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera ada atas bangsa kami.
Dijaga bangsa kami, diluputkan bangsa kami dari segala yang jahat. Tuhan tolong bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, wali kota, gubernur, bupati yang ada, Kapolri, Panglima TNI, Bapak kami berdoa bagi mereka. Dalam mereka menghadapi masa-masa pandemik ini, dalam mereka menjalani kepemimpinan mereka, Tuhan beri hikmat. Takut akan Tuhan memimpin setiap hidup mereka. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, para tenaga medis, tenaga kesehatan, TNI, Polri, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati hidup mereka, jaga sertai, sehingga dalam mereka menangani masa-masa pandemik ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur dalam kelemahan, keterbatasan kami mencari Tuhan dan kami dapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu kami bersepakat berdoa mengucapkan berkat buat hari ini. Secara khusus kami yang mengambil waktu berpuasa di sepanjang hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan menopang kami. Kami mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan day by day, waktu demi waktu. Kami terus mengalami terobosan dalam hidup kami ketika kami semakin dekat dengan Tuhan. Perkara-perkara ajaib kami jalani dan kami melihat pertolongan Tuhan nyata sempurna. Kami tahu Tuhanlah yang membela kami. Karena itu hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap kuat menghadapi badai hidup. Pada akhirnya kami bersyukur menjalani hari ini. Biarlah tangan Tuhan menopang kami. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, pandang Yesus dalam hidupmu. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan menopang mereka. Kuasa dari tempat yang maha tinggi turun melingkupi mereka. Bahkan damai-Mu, sukacita-Mu yang melampaui segala akal pikiran mereka, melimpah-limpah dalam hati dan hidup mereka. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau lebih kuat dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Karena kekuatanmu berasal dari sorga. Dan sorga tidak akan pernah berhenti mensupport anak-anaknya. Umat kepunyaannya, umat tebusannya akan selalu disupport oleh surga. Karena itu pastikan dalam dirimu engkau sadar diri bahwa engkau kuat melebihi masalah yang harus engkau hadapi. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu kembali nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kita akan bersama-sama kembali berdoa, bersekutu untuk menaikkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kita secara khusus dalam doa puasa kita di hari ini. Sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap beraktivitas, tetap andalkan Tuhan, dan ingatlah Tuhan yang membela perkara-perkara kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.